ketemu lagi sama aku Christina di sesi story episode kali ini. Kali ini juga spesial banget buat aku episodenya, yaitu aku mau menceritakan pengalaman aku pergi ke Saudi Arabia. Every winter, Saudi Arabia itu ada satu tempat kota namanya Al-Ula, dan mereka mengadakan winter festival, namanya Winter at Tantoria. Jadi aku tuh diundang dan actually dipekerjakan untuk campaign mereka. Jadi selama 3 hari 2 malam, aku diundang ke sana untuk merasakan atau mengexperience dari Winter at Tantora di Saudi Arabia, di Al-Ula. Aku tuh sebenarnya udah pernah ke Saudi Arabia sekali sih, ke Riyadh, dan I really kind of know what I'm expecting. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Al-Ula itu, kita harus melewati Jeddah dulu. So I'm going to Jeddah waktu itu, memakai Saudi Arabia Air. Dari Jeddah itu kita 1 jam terbang ke Al-Ula. Dan I'm so surprised soalnya airport di Jeddah itu luar biasa keren banget, sangat baru, terus juga sangat mewah, sangat besar. Jadi kayaknya buat orang-orang yang pergi ke Jeddah, jadi nggak usah takut karena normal aja gitu kayak airport biasa. Dan saat itu aku sih ditemani sih sama my friend, videographer, jadi sekalian juga nemenin aku ya, namanya juga cewek, takut juga kali ke Arab ya, nggak tahu suasananya gimana. Morning guys, after spending a night in Jeddah last night, so today I'm going to the airport here in Jeddah, and I'm going to fly to Al-Ula. Look at how impressive the airport is. Setelah aku sampai di Al-Ula, aku tuh surprise banget karena ternyata Al-Ula ini kayaknya landscape-nya itu luar biasa banget ya. Dia tuh aku perhatikan itu mirip banget sama di Amerika, seperti di Arizona atau di Utah gitu. Jadi terdiri dari bukit-bukit, batu-batu. Not all is padang pasir, tapi kebanyakan tuh malah kayak canyon-canyon gitu. Dan konon kota Al-Ula ini dulu tuh zaman dulu banget itu terendam air. Jadi actually mereka tuh di bawah permukaan laut. Tapi setelah, evolve, perubahan-perubahan, sekarang mereka jadi di atas. So, begitu sampai sana, aku langsung ngerasain pengalaman juga yang gak terlupakan, yaitu aku naik pesawat vintage buatan tahun 1940 untuk keliling-keliling di Al-Ula. Aku pikir Al-Ula tuh kotanya kecil gitu ya, kayak ibaratnya mungkin aku pikir kayak ke Bromo, terus gunung doang udah. Ternyata Al-Ula ini luasnya luar biasa. Jadi kalau udah di atas baru ketahuan tuh seperti apa Al-Ula itu. Yang lucunya pilot yang nganterin aku jalan-jalan itu, ternyata dia pernah tinggal di Indonesia, di Bali, dan kayaknya kalau nggak salah istrinya juga orang Indonesia deh, aku lupa. Jadi somehow we connect, dan sembari kita touring-touring di atas selama 1 jam itu, dia juga cerita-cerita pengalaman dia selama di Indonesia. Overall, aku sangat amazed dengan keadaan Al-Ula itu dan sangat impressed. Jadi setelah aku turun dari pesawat itu, aku udah merasa kayaknya, wow, I think I like this journey nih kayaknya. Nah setelah itu, aku diajak lunch kan. Aku pikir ya oke lah, mungkin di sini diajak ke restoran atau gimana yang biasa gitu. So another experience yang bikin aku nggak lupa, aku diajak ke restoran ini. Dia tuh letaknya di antara gua-gua gitu. You know kan tempatnya itu kan kayak tadi aku bilang kayak canyon, bukit-bukit gitu ya. Jadi the way to you go to into the restoran itu, kamu harus melewati gua-gua yang sangat, even kalau mau jalan juga mesti harus miring-miring begini karena saking kecilnya. Tapi begitu kamu sampai di tempatnya itu, oh wow, it's like lucu banget deh. Pokoknya tempatnya itu kayaknya pop-up restoran, dan restoran ini kalau nggak salah namanya Sas Cafe ya. Dia tuh actually aslinya tuh dari Monaco, dan mereka diterbangkan khusus ke Al-Ula demi untuk, maksudnya selama winter festival itu selama 3 bulan, jadi semua chefnya, terus semua pekerja-pekerjanya tuh semuanya tuh dari Monaco gitu. Dan makanannya tuh luar biasa banget, sangat international dan gak kalah sama makanan yang aku makan di Paris, di London, atau itu. Pokoknya semua dari appetizer sampai dessert itu semuanya benar-benar top notch. Dan juga ada DJ, ada lagu-lagu gitu. Jadi kayaknya kesannya nih, ini aku di mana sih? Kayaknya nggak mungkin deh di Arab gitu. Kayaknya aku berasanya di mana gitu kan.
Setelah itu, aku diajak pergi untuk check-in. Nah, check-innya ini ke hotel aku. Wow, faktor yang buat aku tuh kayaknya luar biasa banget. Karena ternyata hotelku ini bentuknya tuh lucu banget. Jadi di tengah-tengah gurun gitu ya. Tengah-tengah gurun itu tuh disebar semua mobil-mobil yang klasik RV. Seperti di Amerika, you know lah yang RV yang luarnya tuh kayak besi-besi gitu. Pokoknya buat orang fan untuk jalan kemana-mana. Tapi tiap RV itu ternyata adalah kamar kita. Jadi RV itu di-turn into hotel. Jadi dalamnya ada dapur kecil, terus ada tempat tidur, ada toiletnya, segala macam. Pokoknya lucu banget deh, so cute. And mereka tuh karena tersebar di gurun-gurun, seakan-akan aku merasa ada di scene movie-nya X-Files atau di mana gitu. Kayaknya, wow, this is so amazing and so cool. Udah sampai situ, udah faktor yang ketiga yang bikin aku ternganga gitu kan. Terus akhirnya malamnya itu aku diajak dinner lagi kan. Dinner itu aku pergi ke nada restoran yang juga bikin aku wow banget. Karena dia sama juga ada di antara cave-cave gitu gua. Cuma karena malam itu suasananya jadinya luar biasa banget. Karena there's like a light installation, jadi lightnya itu direflect ke bukit-bukit, ke batu-batu sekitarnya, warna-warni. Terus jadi dan all the music is so chill and gimana gitu ya, modern banget. Jadi kayaknya aku merasa kayaknya aku ada di mana gitu. Ini keren banget deh pokoknya. Terus makanannya juga nggak kalah sama Sas Cafe yang ini. Pokoknya luar biasa banget buat aku. Jadi malam itu aku tuh udah kayak masih kayak ini gimana, kayak ngimpi banget, benar-benar unexpected. Dari kamarku aja tuh udah kayaknya juga suasananya udah keren banget. Karena tempatnya itu kan di gurun ya, dia sepi banget. Jadi otomatis kalau malam itu kan gelap. So you can see all the stars in the sky dan maksudnya it's really something that you cannot experience anywhere else menurut aku sih. So akhirnya aku sempat juga motret-motret malam itu supaya ngedapetin kayak a little bit of starry shine, juga sama foto-foto di depan fan aku. Besoknya itu aku udah excited banget karena kenapa? Karena aku akan mengunjungi situs di UNESCO Heritage, one of the most famous di Al-Ula atau di Saudi Arabia ya in general, itu adalah the Elephant Rock. Jadi pagi-pagi buta itu aku pergi khusus mau sunrise, bangun pagi-pagi kira jam 6, dijemput supir, terus langsung menuju ke site. Emang luar biasa banget sih. Itu jadi batu itu yang terbentuk dari alam gitu ya. Dia tuh berbentuk seperti gajah, jadi ada bolongan tengah. Kalau kamu lihat tuh benar-benar kayak gajah gitu. Sementara batu-batu yang lain kan ya oke lah normal. Jadi tempat ini sangat populer sih di karangan turis-turis. Tapi karena aku datangnya pagi-pagi kan sepi. Jadi aku puas-puasin, motret di situ, bikin konten, sunrise, juga foto diri sendiri, and I think I just had such a good time there. Maksudnya karena nggak ada orang lain, cuma aku doang di situ. Terus bisa puas banget motret juga. Selain itu juga, of course, menikmati keindahan. Wow, this is like a God's creation gitu. Maksudnya luar biasa banget deh pokoknya. After that, yang pengalaman juga aku nggak terlupakan, itu aku menghadiri namanya polo match. Tapi polo match itu kan biasanya kan kalau di luar negeri, di UK itu di rumput-rumput ya, itu udah normal banget. So oke lah, there's another polo match di misalkan di snow, kayak misalnya di St. Moritz kan ada tuh ya. Tapi ini tuh the first polo match ever done in gurun, in this desert. Jadi ini benar-benar first in the world. Dan tempatnya itu venue-nya luar biasa banget, mereka bikin sangat internasional. Jadi dengan pertandingan polo itu mereka mengundang pemain-pemain polo ternama dari seluruh dunia untuk bertanding di acara Winter Festival itu. Dan yang hadir juga banyak banget, ya aku nggak tahu deh, orang-orang terkenal di Arab kali ya dan sekitarnya di UAE and stuff. Seperti ada pangeran-pangeran juga dan lain-lain. Tapi yang pas aku datang ini masih belum final, jadi aku hanya cepat ngunjungin site-nya untuk ngeliat. It's really nice because mereka juga menyediakan makanan-makanan, like a 5-star hotel di situ. Juga suasana musiknya, it's so seperti kalian tuh, aku tuh rasanya gimana sih? Aku berasa kayak di kudeta di Bali tapi di Arab gitu. Jadi gimana ya? Pokoknya luar biasa banget deh, nggak bisa di-describe kalau nggak ngerasain sendiri.
the next night-nya itu aku sempat balik juga ke hotel, dan di hotel itu aku sempat foto-foto lagi karena aku pengen dapetin foto yang perfect buat my hotel, karena aku kan tertarik banget ya soal night shot and stuff like that. And the following morning aku pergi ke another UNESCO Heritage. Karena waktuku padat banget ini memang sih agak susah karena aku pengen ngelakuin semua tapi nggak sanggup, nggak bisa. Nah, UNESCO Heritage ini namanya Hegra. Jadi kalau kalian tahu yang pernah ke Amman atau ke Jordan itu, ke Petra, bukan Amman ya. Petra itu kan ada satu tempat yang everybody goes there as a tourism gitu kan. Pokoknya kayaknya takjub banget, dari batu tuh diukir menjadi tempat temple atau apapun itu. Nah, konon yang di Hegra ini yang ngerjain batu itu sama orang yang ngerjain di Petra yang terkenal itu. Tapi tempat yang di Hegra, yang di Al-Ula ini jauh lebih luar biasa menurut aku ya, kalau dari foto-foto. Karena dia tuh terdiri dari kompleks yang begitu banyak. Aku sendiri cuma pergi ke satu kompleks yang satu batu yang udah diukir gitu. Jadi hanya sempat bikin konten di situ, itu pun aja udah bikin aku luar biasa banget, kayaknya amazed with that. Jadi mestinya aku tuh perginya pagi-pagi banget, sunrise, dan aku lihat luar biasa warnanya udah merah, sebelum sunrise itu udah pokoknya ungu segala macam dan kemasan gitu. Cuma karena berhubung ada teman yang telat, jadi kita karena satu mobil ya dari pihak mereka, jadi I really miss the sunrise. Bukannya miss the sunrise, I think I miss the blue hour before the sunrise. So begitu aku sampai, memang udah naik mataharinya dan buru-buru lari ke spot. Dan I got an idea about how to take the photo there, walaupun tanpa blue hour. Jadi as usual aku tuh seneng banget bikin starburst ya, maksudnya starburst dari belakang temple itu. Sampai-sampai mereka yang dari pihak Al-Ula bilang, Christina, tapi ini kan kamu tuh menghadap shadow ke sini, gimana kamu bisa foto, ini kan jelek. Maksudnya kita harus dapat spot yang menghadap matahari. Dan aku bilang, no, I got it, I have a filter, and then I got the concept in my mind already. Ya udah, terus akhirnya jadilah foto yang aku bikin di situ. Dengan aku juga udah sempet sih, maksudnya aku pikir kalau aku cuma foto tempatnya aja kayaknya kurang ada ambience-nya ya. So aku udah dengan kostumku yang rada-rada ke Arab-Araban tapi nggak juga. Tapi anyway, I really like the photo that I got there. Terus maksudnya aku senang bisa dapet suasana itu. Sementara temanku juga bikin video, bikin time-lapse, bikin apapun di situ. Pokoknya kita lama banget. Kalau nggak dikejar kita suruh pulang, kita nggak akan pulang kali. We spend like probably almost 2.5 hours there. So actually Al-Ula itu, kenapa mereka begitu keren konsepnya? Because karena mereka tuh meng-hire orang-orang yang sangat smart dan kreatif di bidangnya masing-masing dari seluruh dunia. Nah, mereka itu didatangkan ke Al-Ula untuk bisa memberikan ide-ide semua ya. Jadi misalkan gini, now gue punya tempat kayak gini nih, gurun kayak gini. Terus lu apain supaya bisa jadi tourism spot yang keren. Jadi semuanya orang itu bayangin aja, di semua pemikiran dia orang yang kreatif dan sangat talented dari seluruh dunia bersatu, terus bikin konsep-konsep ini. That's why now I realize kenapa mereka bisa begitu keren. Kita pergi juga ke namanya Al-Jakbar or something, tapi dia adalah ibaratnya library tertua di dunia. Kenapa dibilang library tertua di dunia? Karena di tempat itu yang open air, di batu-batu di sekelilingnya itu, someone back then itu menuliskan cerita atau tulisan-tulisan di buku-buku itu. Jadi everyone bisa ke sana untuk lihat. Ya istilahnya emang itu semua adalah bukunya dia tuh ya, tulisan-tulisan di batu itu, dan historically is really amazing sih. Aku sempat juga ngalamin kayak sandstorm. Jadi pas kita turun tangga dari situ, tiba-tiba langsung aja sandstorm itu datang sampai ya udahlah, pokoknya kita nunduk-nunduk aja gitu sampai supaya nggak kena mata and stuff. Kita juga nggak bisa makan di luar sih karena kan open air semua restorannya yang pop up itu, jadi nggak mungkin kita ada sandstorm kita makan di luar. Cara yang tunggu-tunggu itu tiba juga, yaitu the final of the polo match di desert itu. So datanglah dengan kita semuanya gitu, dan aku sempet sih di sana diwawancarin sama TV Saudi Arabia, terus juga itu ada beberapa wartawan juga wawancarain aku di sana, dan I feel it's such a surreal experience karena sebenarnya aku tuh siapa sih, someone just from Indonesia, just doing this, and
kalau orang-orang dari luar negeri itu begitu menghormatinya gitu. Maksudnya dan begitu appreciate of what I do. Dan mereka sangat tertarik dengan apa yang aku lakuin di Saudi Arabia, di Al Ula itu. Setelah aku nonton polo match itu, kita diajak nonton konser di tempat yang mereka sediakan khusus. Actually sayang banget aku nggak ngelihat tempat ini siang, tapi aku udah lihat dari foto-foto yang ada di internet semua. Jadi mereka mendapatkan tempat ini, konser ini, dan didesain oleh somebody which is the designernya itu luar biasa talented. Dari luar itu dia tuh seperti kaca-kaca. Jadi seperti kaca-kaca, of course kalau siang itu kaca-kacanya itu akan merefleksikan dari suasana sekitar Al Ula, which is all the bukit-bukit dan batu-batu itu. Jadi the gedung is very blend in into the nature. Jadi you cannot see, it's like a fata morgana gitu kayak pokoknya luar biasa banget. Sayangnya aku nggak ngeliat siang, but anyway it's okay. I went in malam-malam nonton konser, dan saat itu sih kebetulan yang playing tradisional dari Arabian music ya. Tapi for your info, sebelum-sebelumnya itu atau pada jadwal yang aku nggak kesana, itu musisi-musisi yang playing di concert hall itu, namanya Mariah Concert Hall, adalah orang-orang terkenal. Jadi misalnya juga mereka undang Enrique Iglesias, terus siapapun itu, pokoknya keren banget deh. Cuma I missed it, but it's okay, I just experience di concert hall. Ya, akhirnya aku besokannya harus pulang. Tapi sebelumnya pagi pulang itu aku sempat juga diajak ke namanya Leopard Trail. Leopard Trail ini tuh maksudnya ada tempat yang nggak bisa dijamah sama orang ya. Jadi you have to take kendaraan dari mereka itu. Lucu banget, jadi kayak mobil-mobil zaman kuno, dan kita masuk ke situ dengan wow, kebut-kebutan udah kayak di film-film banget. Dan we did a lot of hiking juga ke atas untuk ngelihat pemandangan di gurun pasir itu. Sebenarnya it's really surreal sih, maksudnya luar biasa banget juga, dan salah satu experience yang aku nggak akan lupain. But then I have to go back, jadi sore-sorenya itu aku harus take flight balik ke Jeddah. Dan karena connection flight-nya nggak masuk, jadi aku harus bermalam di Jeddah semalam, dan besok paginya aku terbang dari Jeddah ke Indonesia. Well, I think Al Ula is one of my memorable experience ever. Jadi aku look forward untuk balik lagi, mudah-mudahan di Winter at Tantora Festival berikutnya aku bisa balik lagi untuk ngerasain experience yang lainnya. So nantikan cerita aku berikutnya di Sassy Stories. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you, bye!